Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Artinya kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan ada perintahnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami makna sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mempraktikkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang ketiga adalah siswa dapat memahami hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita bahas dari yang pertama, yaitu sujud syukur. Jadi sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Jadi, selain mengucapkan alhamdulillah, kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Adapun sebab-sebab kita melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama, ketika kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ketika kita terhindar dari bahaya. Selanjutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam salat. Sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama adalah lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa membaca doa kunut. Yang keempat adalah lupa mengerjakan tasyahud awal, dan yang terakhir adalah kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Selanjutnya yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Syarat-syarat pelaksanaan sujud tilawah, yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, yang kedua menghadap ke kiblat, dan yang ketiga adalah menutup aurat. Selanjutnya adalah tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita bahas dari yang pertama tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama adalah menghadap ke kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya setelah membaca doa tersebut, kita duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya adalah tentang tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama yaitu sujud sebelum salam setelah membaca tahiyat akhir dengan membaca subhana man la yashaqu wa la yanam. Artinya Maha suci zat yang tidak lupa dan tidak tidur. Yang kedua adalah bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar.
kemudian takbir, dan dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti pada sujud yang pertama tadi, dan yang terakhir adalah duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya adalah tentang tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Untuk tata cara pelaksanaan sujud tilawah terbagi atas dua. Yang pertama adalah sujud tilawah yang dilakukan di luar salat dan sujud tilawah yang dilaksanakan di dalam salat. Kita bahas yang pertama dulu tentang sujud tilawah di luar salat. Kita bisa melaksanakannya dengan cara seperti sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap ke kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, melakukan sujud cukup satu kali, kemudian duduk sejenak, dan yang terakhir adalah membaca salam. Selanjutnya, untuk sujud tilawah dilakukan di dalam salat. Yang pertama, ketika sedang berdiri dalam salat membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Adapun hikmah dari pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, yang pertama adalah manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih bermanfaat menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala, serta memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksaannya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan memberikan kembali dengan materi yang baru. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.